administrasi. Kalau Namun, Oke, saya runut satu-satu Bang Steve. Tahan di situ. Ini kan dalam maksud bahwa semua belum ada ya. Ini sudah ada akta saya. Cuma ada surat izin misalnya soal perizinan atau satu lembar dari dinas sosial gitu. oh ya, jadi kalau misalnya aktenya udah ada, itu kan di AD/ART-nya biasanya udah tertulis kan apa saja kewenangan daripada yayasan, visi Ya. misi sejauh apa. Di AD/ART itu biasa udah tertulis jelas. Nah, di AD/ART itu ada apa namanya, ada nggak bunyi bahwa setelah yayasan ini jadi atau berjalan maka sudah boleh dilakukan penggalangan donasi. Nah, sudah boleh melakukan penggalangan donasi itu sudah boleh. Tapi mohon maaf untuk terkait dengan administrasi yang lebih persisnya prosedurnya seperti apa itu saya juga belum belum mendalami karena saya memang belum pernah bergerak di bidang yayasan. Jadi saya hanya melihat dari ini saja. Terkait dengan pelaksanaannya kemudian apa saja izin-izin yang dibutuhkan itu kalau untuk saya mesti itu lagi dalam terlebih dahulu. Gitu, Bang. Oke, saya kira sudah ada gambaran ya. Yang pasti tentu kalau saya nggak salah juga ya, dasar yang paling utama itu akta notaris itu ya Bang Stephen ya. Karena di situ sudah jelas poin-poin yang bisa dilakukan. Tapi secara operasional lain itu ada juga tuh di dinas sosial itu, bahkan di Kesbangpol juga kita lapor ya. Saya Ya, pernah dulu urutan LSM begitu. ya, Nah, benar. Karena itulah makanya saya bilang karena saya nggak pernah menjalani yayasan, jadi saya nggak bisa ngasih tahu detailnya karena keterbatasan saya. Nah, di mm, saat saya nggak bisa memberitahu detail, alangkah baiknya saya mengaku bahwa ya saya memang nggak tahu daripada saya mengada-ngada nanti yang ada malah jadi sesat kan? Gitu. iya. Ya, Tapi itulah saya dulu pernah begitu ya NPWP ngurus lapor di Kesbangpol. Eh, Kalau nggak tahu ya kalau soal ini ya misalnya Yayasan Ram Pengumpulan Dana karena saya bukan soal kumpul dana juga hanya LSM pergerakan mengawasi demokrasi lah begitu sosial politik dan yang lain begitu Bang Krayon. Selanjutnya ada yang masih mau disampaikan sebelum saya ke Bulek Atik. Bang Krayon. Iya bang, coba nyimak lagi aja saya bang biar enak. Oke, makasih. Bang Krayung bisa gantian nggak? Ada yang mau masuk tuh? Mangga mangga bang. Oke deh, makasih ya. Dozo. Iya, iya. Oke, Bule Atik silakan. Bule Atik, selamat malam. Bule, Bule Atik. Halo, ini jaringan atau apa ya? Bung Mindar, Jangan-jangan Bung Mindar, tidur. mohon maaf saya turun dulu ini baterai sudah ternyata menipis. Terima kasih Silakan. sudah dikasih waktu Ya, Bang. untuk speak up, Bang Oke, Bang. Bung Mimbar. Makasih. Terima Ya, kasih. makasih. Yang lain kalau boleh di bawah tap-tap layar ya, kayaknya ini komalnya nggak kuat ini. Kalau boleh di tap-tap layar di samping menguatkan komal supaya ini bisa terjangkau oleh saudara-saudara kita pengguna TikTok yang kurang lebih 200 berapa ya kemarin itu ya 250 juta ya kalau nggak salah pengguna TikTok di Indonesia. Kurang lebihnya begitu 230 juta atau begitu. Sekitar itulah 250-an. Oke, Bule Atik sudah bisa dengar saya belum? Enggak ini. Bule Atik? Nggak bisa ya. Wendo, selamat malam. Wendo, Ya, selamat malam. silakan Bang. Ada yang bisa disampaikan tentang kasus ini? Saya kira kita sudah sama tahu. Ya, terima kasih buat host sudah memberikan waktu buat saya. Saya ingin menanggapi sedikit tentang kasus yang ada ya. Jadi saya mengamati bahwa memang ada yang mempermasalahkan ya terkait awal mulanya kenapa rekening pribadi daripada saudara Agung ini disematkan ya di situ ya pada saat menggalang donasi ya. Nah menurut saya itu nggak masalah karena selama Teh Novi ini dia bisa mempertanggungjawabkan maka itu sah-sah saja kan
Jadi dalam arti eh, kenapa Tenovi ini dia meminta transparansi di situ. Hmm. Ada tanggung jawab yang harus dia pikul di situ. Jadi saya melihat di sini malah ada mensrea dari saudara Agus ini, ada keinginan. Saya rasa menurut saya saudara Agus ini tahu bahwa uang yang ada ini harus berada di dalam kontrol yayasan, sehingga saya menduga ada niat di situ ketidakterbukaan daripada saudara Agus ini kan. Jadi kalau dari yang saya lihat, terus terkait kasus pertikaian ini kan sebenarnya sudah selesai kan, tapi kemudian timbul laporan yang dimana sepertinya juga meminta dana yayasan itu dikembalikan kepada si Agus. Nah, kalau menurut saya di pasal 1320 itu syarat sahnya suatu perjanjian itu dalam arti adanya kesepakatan. Menurut saya awal mulanya pasti telah ada kesepakatan dulu antara Teknovi dengan saudara Agus ini kan. Dalam arti penggalangan dana ini dilakukan untuk pengobatan. Nah, apabila pengobatan ini uang-uang yang terkumpul ini tidak diperuntukkan, bagaimana maksudnya? Akhirnya kesepakatan itu harusnya tidak terjadi. Kalau memang kesepakatan itu batal, berarti seharusnya uang itu berada di dalam kendali daripada Yayasan Teknovi ini kan. Karena saya lihat di sini banyak yang mengesampingkan histori dari mana uang itu dia bisa ada di rekening Agus. Ya, istilahnya itu diingkari ya, ibaratkan jembatan-jembatan itu setelah kita nyebrang sudah sampai ke sebelah di sungai, kita nggak berpikir bahwa ini karena ada jembatan gitu kan? Ya, betul. Itu dikesampingkan dalam arti banyak senior-senior dari hukum juga mengatakan bahwa itu hak milik daripada si Agus, sementara penyelewengan dana itu yang tidak diperuntukkan untuk pengobatan itu saja seharusnya sudah batal. Karena kenapa Teknovi ini dia mau menggalang dana awalnya memang untuk pengobatan kan. Bang Wendo, mungkin bagusnya kita sarankan ke mereka besok itu segera umumkan nomor rekening meminta dana dari netizen. Kira-kira berapa mereka dapat itu ya? Meminta dana maksudnya seperti apa? Artinya supaya diuji mereka dipercaya netizen atau enggak. Oh iya, bisa. Jadi begini, Bang Mimbar, saya kan ada dengar juga, ada lihat bahwa FA ini kuasa hukumnya itu mengatakan bahwa kalau saya kasih 1 juta siapa yang berani ambil. Kalau memang dari si pemberi mengikhlaskan itu ya memang jelas nggak bisa diganggu gugat kan. Jadi kalau mau ya buktikan saja siapa yang mau mengikhlaskan dana itu diberikan kepada saudara Agus. Nanti dihitung-hitung aja. Kalau memang mau dia pakai sistem kayak gitu kan. Cuma kan secara keseluruhan bahwa kita jangan mengesampingkan dari mana uang itu bisa ada di rekening Agus. Jadi bukan berarti rekening itu banyak uang yang masuk di situ akhirnya menjadi milik Agus. Nggak bisa. Ada pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban kepada yayasan juga, karena secara hukum kan nggak boleh pakai rekening pribadi kan. Kenapa Teknovi itu mengiyakan untuk menggunakan rekening pribadi? Karena menurut saya bisa jadi menurut Teknovi kan selama ada pertanggungjawaban di situ maka itu sah-sah saja. Yang jadi bahaya itu kalau kemudian nggak ada transparansi di situ. Yang bahaya kan Teknovinya, karena bisa jadi loh, bisa diduga jangan-jangan ada permufakatan jahat antara Teknovi dengan si saudara Agus ini kan, bisa jadi kan. Jangan-jangan nanti di belakang itu mereka akhirnya sharing profit, atau bukan sharing profit ya, bagi uangnya atau apa kan. Hal-hal begitu yang harusnya dihindarkan. Jadi apa yang diminta sama Teknovi itu sudah benar, meminta transparansi itu karena ada tanggung jawab besar di situ. Jadi netizen
masyarakat yang memberikan donatur itu juga percaya sama yayasan daripada Mbak Novi ini gitu loh. Iya. Oke, makasih Bang Wendo. Nanti kita lanjut lagi, sebenarnya tahan dulu ya. Jadi gini sih, saya kadang-kadang juga yang saya rasa itu nggak pas juga ya, Bang Wendo, di dalam perasaan saya gitu. Kata-kata bahwa itu kan Gus uangmu itu, nggak bisa ya dibilangkan bahwa bukan uangmu itu uang orang yang bantu terhadap diri kamu kan gitu. Ya, kadang agak apa ya, pernyataan yang begitu itu kurang pas menurut saya Bang Wendo itu ya. Sama dengan kita sementara minum kopi itu bisa tersendat begitu loh. Tersendat kita gara-gara kita bingung ini uangnya Agus atau uangnya. Coba gini, maksudnya jangan terlalu ditekan kayak seolah-olah hakmu ini Agus. Ini seperti hasil dia, bagaimana lah, bingung saya itu orang-orangnya. Aku selamat malam menjelang subuh, Bule Atik. Sudah dengar suara saya belum? Halo? Bule Atik, bisa dengar saya? Halo? Ini suaranya yang kecil saya nggak dengar atau memang begitu ya? Kayaknya dari sananya itu Bang. Hah? Tidak terdengar suara bule atiknya. Oh, coba cari-cari pohon yang agak tinggi kalau jaringan kan, maksudnya jaringan begitu. Saya biasa begitu, kalau aku kurang saya cari ketinggian gitu. Jaco, selamat malam. Oh iya itu tadi siapa Rex Junior tuh mana? Mau naik nggak? Mana? Berisik di bawah. Mana itu dia? Naik sini, nggak usah berisik di bawah. Aduh. Yang di bawah naik aja di sini, antri ganti-gantian Nah sampai. ini nih Rex Junior nih, naikin aja nih. Mana Rex Junior naik? Semuanya naik aja ganti-gantian, ayo. Iya. Saya turun dulu aja nggak apa-apa. Enggak, belum ada Pak, ya, belum pada naik, makanya saya. Jadi maksud saya gini, kenapa tap-tap layar itu ternyata ya, supaya kita yang ada di sini itu bisa ditahu gitu teman-teman lain. Gitu maksudnya. Waduh, saya kayaknya nggak bisa lama ini. Ternyata kuota saya sudah harus saya stop dulu, baru sudah tengah malam. Kita kayaknya nggak bisa sambung lama ini ceritanya, nanti besok lagi ya. Siap bang. Siap. Ya, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Kalau ngisi Saya sekalian bang 08. Hah? Besok ganti topik dong, topiknya. Apa besok? Topik apa? Kita ke Bogor? Atau Masalah gimana? FA aja, FA tuh jangan Agus mulu. Oh, besok kalau Kan begitu. yang salah FA. Oh, cocok. Kalau begitu besok nanti Eva aja ya. Iya, bahas FA aja biar kupingnya dia panas gitu. Tapi kan sudah Eva juga itu yang di atas itu. Itu Mana? FA Mariasman gitu diadu ya. itu polisikan YouTuber itu kan, itu apa itu? Enggak, maksudnya silahkan ketik Anda dukung siapa. Nah, jangan itu. Nanti bahasnya masalah FA aja. Ya, kalau begitu besok kita bahas FA ya. Iya, kan dia yang salah. Ya. Pokoknya dia yang kompor deh. Oh, cocok gitu. Besok Iya, di banyak room juga banyak kok yang menyesalkan FA yang salah. Tapi besok sifatnya kita gini ya, Eva ini artinya kita mohon supaya bagaimana kira-kira inilah memediasi dia, gitu kira-kira. Ya, kalau bisa diundang aja ke sini. Si FA telinganya lagi panas. Cocok kalau begitu. Besok FA, setelah itu kita minta aja mudah-mudahan bersedia untuk hadir ya, supaya kita diskusi aja lah kalau saya kan. Iya, diskusi aja, diskusi. Oh, Bang Wendo ini kayaknya kita harus kasih waktu dan kesempatan sebelum kita rungkat ini ya. Silakan. Bang Wendo silakan Bang.
Ya baik, apa paling terakhir dari saya terkait saudara FA ini juga kan tadi saya bilang bahwa permasalahan itu sebenarnya mereka sudah selesai, sudah saling memaafkan kan. Kenapa tiba-tiba Mbak Novi ini kan dilaporkan? Saya lihat itu memang apa yang diupload sama Mbak Novi itu tidak merupakan suatu pencemaran nama baik. Jadi karena ada kebenaran di situ. Nah, kemudian untuk dana-dana itu kan semua ditransferkan atas dasar kemauan sendiri dari Mas Agus dan istri kan. Jadi tidak ada paksaan. Jadi apabila ada penasihat hukum yang mengatakan bahwa kemungkinan ada pemaksaan atau mungkin keterpaksaan dari saudara Agus, kan akhirnya harus ada pertanyaan apakah pada saat menandatangani penyerahan uang itu si saudara Agus ini merasa terancam atau mungkin merasa dipaksa dan lain sebagainya. Kan tidak. Jadi harapan saya memang dana-dana yang ada ini tetap dalam penguasaan yayasan, karena saya lihat juga memang Mbak Novi ini baik ya. Saya yakin bahwa yayasan ini dia akan mengelola dana itu dengan baik untuk kepentingan Mas Agus juga. Karena saya sempat nonton juga ada perencanaan-perencanaan dari Mbak Novi apabila memang dana itu kita tahu dari berita bahwa si saudara Agus ini matanya kan sudah buta permanen ya. Apakah itu kemungkinan kalau memang dikelola sama yayasan ya mungkin akan dilihat ke depannya seperti apa, apakah memang itu dibangunkan usaha atau diberikan kontrakan dan lain sebagainya. Jadi dengan dana ada pada yayasan itu akan sangat dikelola dengan baik dibanding nanti dikuasai sama saudara Agus ini. Paling itu. Oke, terima kasih banyak. Ini Bulek Ati kayaknya agak susah kita. Bang Dedi, silakan sekaligus closing ini, kita rencana mau rungkat dengan Bang Ratem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dinaikkan langsung close pula ya kan? Enggak, data saya sekarat Bang, baru tengah malam di sini, agak susah di dekat-dekat sini. Jauh iya. tadi. Saya belum banyak mendengar Banking, Bang. informasi. Tapi begini ya, Jaringan di sini. Kita lanjut. sebenarnya dana itu seharusnya atas rekening yayasan karena yang mengelola yayasan. Karena kebaikan dari Mbak Novi agar pengobatan itu bisa secepatnya diberi kemungkinan disepakatilah diberikan kepada Agus agar digunakan sebagaimana mestinya pada tempatnya, yaitu pengobatan. Yang penting harapan Mbak Novi dan yayasan atas nama yayasan setransparan mungkin dari mutasi rekening, uang masuk dan pengeluaran buat apa. Nah, seperti itu aja sebenarnya, sederhana saja. Tetapi karena ada pengeluaran yang mungkin kurang jelas, uang masuk juga ibarat katanya harus diminta-minta mutasinya seperti itu. Jadi sebenarnya bukan penarikan dana, tapi sebagai saran gimana kalau dikembalikan ke yayasan agar dikelola buat pengobatan Pak Agus. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi ya begitu aja sebenarnya. Cuman mungkin dari pihak keluarga itu, dari Pak Agus ya, mungkin menurut saya merasa tidak terima karena ada perkataan di Polres. Tapi perkataan di Polres itu wajar. Kenapa? Karena hanya sebatas untuk menyampaikan dana juga. Dana itu akan disampaikan juga. Tapi kalau namanya penarikan, saya rasa tidak. Itu hanya sebagai saran agar dana itu benar-benar digunakan pada peruntukannya. Ya. Keperluan Pak Agus apa, hanya saja bukan ditarik ya. Kalau ditarik paksa itu berarti ada ancaman. Kalau menurut saya tak mungkin lah sekelas Mbak Novi itu mengancam Agus untuk menarik dananya, kan nggak mungkin.
kan seperti itu. Ya, sudah diklarifikasi juga tadi sore di sini Bang sama Mbak Novi. Nah, jadi gitu. Kalau menurut saya ini sih yang ribut ini kan pada netizen karena merasa kecewa mengetahui dananya itu sepertinya disalahgunakan seperti itu. Hanya itu saja sebenarnya. Tapi kalau memang penyebab keributannya Bang yang itu yang disebut-sebut netizen kompor itu. yang disebut netizen apa itu? Yang disebut-sebut kompor meleduk. Oh, itulah. Ya kita harus ini juga ya, jangan orang itu jadi kompor-kompor lah pokoknya. Karena orang yang mendengar di sini kan bermacam-macam, sehingga menjadi salah tafsir kan seperti itu. Jadi jangan jadi kompor kita. Kalau netizen di kompor itu bahaya. Gitu, karena pola pikirnya itu masing-masing dari kalangan yang berpendidikan sampai tidak pun ada di sini. Begitu. Itu yang bahaya. Sebenarnya ini bisa selesai kalau memang betul-betul diklarifikasi lagi secara baik. Dari pihak keluarga Agus juga mengatakan saya nggak tahu kalau dana itu hanya khusus begitu juga yayasan. Jadi tetap diolah lagi pada yayasan untuk pengobatan Pak Agus. Sebenarnya nggak masalah itu. Cuma begini ya, yang membuat kesal netizen ini adalah kenapa dari pihak keluarga Pak Agus ini sampai menuntut kepada pihak Mbak Novi, gitu kan? Jadi orang menganggap gimana lah etikanya seperti itu. Kalau bisa selesaikan baik-baik, selesaikanlah secara baik-baik. Tidak harus seperti itu. Dimanapun, kalau tidak ada Mbak Novi, juga tidak ada dana bantuan itu masuk. Kan seperti itu. Iya. Itu aja. Benar. Jadi selesaikanlah secara baik-baik. Pengakuan aja lebih baik itu. Jadi biar diatur lagi dengan yayasan karena itu benar-benar untuk pengobatan Mas Agus. Sederhana sebenarnya. Jadi jangan dipanas-panasin. Ini Pak Stephen ini pengacara juga ya, tahu saya nih. Jadi Iya. nah jadi gitu. Kenapa? Karena kalau semakin panas, maka netizen juga semakin panas. Lihatlah sudah buat petisi kan begitu. Ya karena dipancing-pancing itu yang mancing-mancing Itu yang kompornya itu aktif di TikTok, mancing terus. Benar, sebenarnya ini bisa selesai dengan cara baik. Kita nggak terpulang dari etika orangnya lagi lah ya, kita sudah tahu kan begitu. Kadang Intinya ada yang memanfaatkan situasi Gini, atau gini, tidak gini, Bang. kan Oke. Coba Bang Deddy kita kasih dulu intinya itu sebelum kita rungkat. Silakan Raden Tem, intinya bagaimana Bang? Silakan. Intinya gini Bang. Ya, maksudnya saya. Kalau seumpamanya ada sebab kan pasti ada akibat. Kita kalau bertelusur dari awal, kasus penyiraman itu kan pasti ada alasannya. Ya. Gak mungkin kita kalau umpamanya ya saya jadi orang dan jadi tersangka. Saya mau nyiram orang baik masuk akal apa enggak? Enggak lah. Habis itu kita lanjut ke berikutnya. Sebelum di podcast, Sebelum di podcast, Mas Agus kita kan sudah lihat sendiri dari YouTube. Mas Agus memohon, minta tolong jangan keluar gini, gimana solusinya pengobatan. Terus habis itu sama Mbak Novi dikasih jalan. Insya Allah Mas kita carikan donatur, donasi. Ya bener kan ya? Iya, betul. Habis itu di podcast ternyata kan tidak ada perjanjian. Sama Mbak Novi dikasih 2 rekening. Atas nama yayasan sama atas nama Mas Agus sendiri. Yang megang rekeningnya Mas Agus itu istrinya. Otomatis kan semuanya kan Mas Agus kan nggak tahu apa-apa. Kalau istrinya nggak ngomong, bener toh? Betul. Di podcast dibahas, Mas Agus baru kaget, istrinya baru ngomong, bukan ngomong ke Mas Agus tapi ke Mas Wawa, ke Wawa itu. Dan aku lihat podcastnya, tangannya istrinya itu ngode ke Mas Agus, kan aneh. Iya. Ada kan? Ada sesuatu begitu ya? Ada.
Habis itu intinya, habis itu Mas Agus langsung diem, langsung putar balik lagi, dialihkan ke saya ndak sembuh ndak apa-apa. Bolehkah saya minta uang donasinya buat kehidupan saya sama keluarga saya? Itu kira-kira masuk akal apa enggak? Tidak. Enggak ada yang masuk akal kan? Iya. Girunya di situ. Iya, Tersangkanya, harusnya tersangka kan sama korban saya itu terpulang sama. dari awal ya, dari awal. Tadinya kenapa sebabnya Mas Agus ini siram ya dengan air keras. Memang menurut saya waktu dia bekerja lama dengan si Aji kalau nggak salah ya. Ya, Ya, si Aji itu jelas kemungkinan pastinya itu karena bekerja sudah bersama-sama, kemungkinan jarang dikatakan salah paham, itu tidak mungkin. Yang ada kemungkinan si Aji sudah memendam rasa sakit yang mendalam terhadap Mas Agus ini. Itu kan menurut saya kenapa sampai menyiramkan sesuatu hal yang sangat berbahaya dan itu justru bisa mematikan. Kalau sempat masuk ke mulut kan gitu. Nah, jadi artinya memang saya memandang ya, ini pribadi saya menilai Mas Agus ini sebenarnya orang pintar. Sangat pintar dia berbicara. Dia bisa menghadapi situasi apapun gitu. Cibarat katanya ketemu atasannya dia pandai, ketemu orang yang dibutuhkan dia pandai. Saya melihatnya ke situ arahnya. Ketika pandainya dia Bang, pandainya dia tuh Ya. apa ya? Karena dia itu berkuasa. ya Lu, ini gini. lu bawahan gua gitu loh maksudnya. Iya, Lu bawahan ya gua. itulah itu tadi saya katakan pandai kan begitu, artinya pandai juga dia memanipulasi, kita nggak tahu juga kan begitu, namanya orang pandai Iya, kan, betul. pandai berbicara. Jadi begitu, karena sikap dia mungkin ya kita nggak tahu. Kalau orang tidak pernah kita sakiti, sesakit itu mungkin tidak mungkin orang berbuat seperti itu. Karena menurut saya juga seorang pimpinan kan begitu. Jadi saya sangat Setuju. menjaga anggota saya agar tidak sakit hati. Kalaupun seandainya saya menyuruh atau memarah, bisa juga saya menyampaikan dengan baik. Marah tapi menyampaikan dengan baik, menegur kan gitu. Artinya saya menjaga agar dia mengerti akan tugas kerjanya dan juga dia tidak tersinggung secara apa gitu, secara apa, karena itu juga membahayakan saya seorang pemimpin kan begitu. Intinya itu sudah melebihi batas kemungkinan kalau menurut saya, karena saya pengalaman juga di situ gitu. Jadi selama ini saya puluhan tahun juga memiliki bawahan, saya selalu menjaga etika di situ, cara menyampaikan, cara menegur, bahkan cara memberi sanksi. Karena kita kan sesama manusia toh, harus dihargai sebagai manusia kan begitu. Nah, jadi itu kalau untuk dari sisi itu. Untuk dari sisi Mbak Novi, hanya sedikit kesalahan adalah dia sangat terlalu baik dan percaya kepada Pak Agus dengan rekening Pak Agus. Dengan seperti biasanya yang lain-lain, dia juga mungkin melakukan seperti itu. Ya udah ke rekening Bapak aja, karena tingkat percayanya itu tinggi. Agar dia tidak diceritakan macam-macam dan segala macam. Yang penting Bapak itu transparansi berapa uang masuk melalui mutasi, berapa uang dikeluarkan dan buat apa. Seperti itu aja sebenarnya, sederhana. Kesalahannya hanya itu. Dan seharusnya itu harus yayasan. Dan yayasan setransparan mungkin, terutama bagi orang yang menerima donasi. Harus seperti itu. Yayasan itu memegang dana itu dan setransparan mungkin uang yang masuk, dan uang itu akan digunakan para donasi, terutama para penerima donasi, harus transparan. Nah, harusnya seperti itu, karena Mbak Novi ini biar cepat, biar singkat, Bapak sendiri yang ini saking percayanya, itu hanya kesalahan di situ. Tetapi dari pihak keluarga Pak Agus, kurasa melihat uang sebanyak itu, manusia ini terkadang kalau nggak pernah lihat banyak uang seperti itu, lain itu Bang, pemikirannya udah lain. Begitu, karena saya juga pernah susah, pernah ini ketika saya sibuk begitu. Tapi kalau
kalau saya sudah pernah mungkin memiliki uang yang banyak, saya santai kan begitu. Hanya itu mungkin gitulah. Itu pendapat saya sih. Gitu. Cuman semuanya bisa diselesaikan cara baik-baik. Wah, itu kalau menurut saya ketika Mas Agus itu harus menyadari bahwa Mbak Novi itu sebenarnya niatnya baik untuk pengobatan dia, ya pakailah logika dan etikanya. Jangan sampai menuntut Mbak Novi, mending diselesaikan cara baik-baik. Karena kalau orang yang mau membantu itu dengan niat baik, ketika dituntut, abang tahulah kayak mana rasanya, kan begitu. Abang-abang ini tahulah, termasuk pengacaranya, tahulah itu rasanya. Kita mau membantu malah kita digituin. Itu bisa diselesaikan kalau salah paham. Iya bang, iya bang. Kalau Jadi boleh di gitu situ bang ya. saja, ya di situ saja saya bisa menilai dari pihak keluarga dari Mas Agus ini tidak memiliki etika.